seorang bocah hanyut saat bermain di selokan air di Perum Pratama Sumantri Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bocah itu hilang terseret arus selokan air yang meluap ketika hujan deras mengguyur. Ulina di dieu tah. Ulina tuh budak teh kabawa palina ka ditu. Usai menerima laporan, tim SAR gabungan BPBD, PMI, dan TNI Polri langsung mencari bocah berusia 7 tahun yang hilang terseret arus air selokan. Kejadian bermula saat 4 anak bermain air hujan di dekat selokan di Perum Pratama Sumantri Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tanpa disadari, air di selokan tiba-tiba meluap hingga menyeret 1 dari 4 anak. Upaya pertolongan sempat dilakukan warga hingga sejauh 300 meter, namun gagal lantaran arus sangat kuat. Teknik pencarian tadi ditelusuri dan sampai hari ini karena cuaca tidak memungkinkan, hujan dan air juga naik kembali, penerangan kurang. Untuk sementara pencarian dihentikan sementara, dilanjutkan besok pagi. Kamis pagi pencarian bocah hanyut kembali dilanjutkan. Banyaknya gorong-gorong yang sulit ditembus menyebabkan proses pencarian mengalami kesulitan. Bahkan penyisiran sungai sepanjang 2 km juga telah dilakukan petugas dengan menggunakan ban. Meski begitu, hingga saat ini, upaya proses pencarian korban hanyut belum juga membuahkan hasil. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Ya, semoga dari kejadian tersebut ini bisa menjadi pelajaran bagi orang tua agar bisa lebih berhati-hati dan selalu berhati-hati dalam mengawasi anaknya. Ustaz, ini kan kita pasti tahu ya Ustaz, tidak ada satupun orang tua yang menginginkan nih kehilangan buah hatinya seperti kejadian tadi seorang bocah hanyut saat bermain. Nah, ini mungkin saja dari orang tuanya ada lalai nih Ustaz. Nah, sebenarnya seperti apa sih Ustaz pola asuh yang diajarkan dalam Islam dalam menjaga anak nih Ustaz? Ya, ini kalau kita bahas secara komprehensif ya, menyeluruh gitu ya, ini kan akan jadi detail ya. Tetapi kalau kita ambil intisarinya, esensinya adalah anak ini titipan, anak ini amanah dari Allah, anak ini ladang amal kita, anak ini kunci kendaraan kita ke surga. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat bahwa anak ini adalah satu kunci kendaraan kita ke surga, artinya ini kita betul-betul hati-hati. Jangan sampai ya bahwa anak ini kemudian ya kita secara menyeluruh, jangan sampai kita lalai, jangan sampai dia menjadi berbagai hal lah muncul, tidak kemudian diberikan pendidikan yang benar, kemudian macam-macam ya. Karena apa? Karena kita harus pahami bahwa anak ini makhluk kesayangan Allah yang dititipkan, itu aja mudahnya itu. Jadi kalau misalnya gini aja, saya sedang mencari ilustrasi misalnya gitu ya, misalnya kita dititipi kucing tapi oleh presiden gitu, Pak Presiden titipin kucing sama kita, waduh ini kucingnya presiden ya, hati-hati. Wah, mungkin kita nggak bisa tidur ya, takut kucingnya makan sembarangan, takut ini takut itu gitu. Kita perhatiin betul-betul kucingnya gitu, karena kita dititipi oleh seseorang yang begitu berkuasa gitu ya, begitu dihormati gitu. Nah, sekarang ini yang nitip itu Allah, dan Allah nitipin manusia gitu kepada kita gitu. Gimana kita nih gitu? Ya artinya kita nggak sama sekali sangat berhati-hati, sangat menjaga, sangat harus menyayangi, harus kemudian ngurus yang benar gitu ya, mendidik yang benar gitu ya, agar supaya ya Allah nggak marah gitu. Itu kan masalahnya gitu. Nah, nanti kalau penjabarannya ya tentu masalah tarbiyah. Ya, masalah bagaimana kita memberikan pendidikan, membiasakan anak ini, mendampinginya, kemudian mencontohkannya, memfasilitasinya, semua masuk agar supaya anak ini menjadi anak yang kemudian menjadi kebanggaan agama, kebanggaan Allah, kebanggaan bangsa, kebanggaan kita orang tuanya. Ya itu sebetulnya mudah seperti itulah kurang lebih pemahaman. Ya, Ustaz, mungkin kan kalau kasus tadi ini anak ini masih kecil ya, masih di bawah umur gitu ya Ustaz. Tapi kalau misalnya anak kita sudah dewasa dan tentunya dia sudah memiliki kehidupan sendiri, pemikiran sendiri. Nah, di saat mungkin mereka melakukan kesalahan atau adanya penyimpangan pergaulan nih, bagaimana caranya kita sebagai orang tua untuk menasehatinya Ustaz? Apalagi kalau misalnya anaknya sudah berkeluarga, terkadang kan pasti tuh ada
anaknya mengatakan ke orang tuanya, ya udahlah Ma, ini kan kehidupan saya seperti ini, kehidupan mama seperti itu. Nah itu gimana nih Ustaz? Wah, ini curhatannya dalam nih ya. Nah, jadi Nggak, terkadang kita suka bingung gitu Ustaz, ya kan, maksudnya gimana, karena kan nanti ke depannya anak saya juga bakalan tumbuh nih Ustaz, biar saya tidak melukai perasaan anak, dan tentunya sekarang biar saya nggak melukai perasaan mama saya nih Ustaz. Iya, betul ya. Memang arahnya ke situ, saya sudah menduga. Nah, jadi intinya adalah anak ini ketika di dalam masa perawatan kita atau pengasuhan kita, apalagi anak ini belum akil balik, ya, itu kita betul-betul harus memasukkan pandangan-pandangan Islami, bagaimana adab tadi, bagaimana akhlak, bagaimana berperilaku yang baik dan lain-lain. Setelah akil balik, tentu ketika masih di dalam pola pengasuhan kita itu bertanggung jawab juga penuh terhadap anak kita itu, terhadap apanya? Ya tadi, terhadap bagaimana perilaku anak kita itu, agar supaya terus didorong kepada kecenderungan kesolehan begitu ya. Apalagi kita itu memang bertugas memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada anak-anak kita, itu yang wajibnya gitu ya. Tauhidnya itu kan yang wajibnya. Nah, ketika dia kemudian sudah tadi ya, sudah mulai dewasa, sudah mempunyai lingkungan sendiri dan lain-lain, kita itu yang tadinya menjaganya 100%, mulai kita itu apa? Mulai kita itu fungsinya menjadi menasehati, mengingatkan, fungsinya itu kita itu ya. Jadi sudah masuk ke dalam bagaimana tawasaubil haqqo gitu, tawasaubil sober, terus diingetin anak-anak kita ini. Nah, ketika kita sudah mengingatkan anak kita tidak mau mendengarkan itu atau dia mempunyai jalan yang sendiri, kita itu kan masih punya kekuatan doa, kita mohon kepada Allah agar supaya anak kita dilembutkan hatinya dan lain-lain. Tapi kalau itu sudah dilakukan secara maksimal, anak kita tetap gitu, itu Allah alam bisawab, dia memilih langkahnya sendiri dan dia memang bukunya juga dimintai pertanggungjawabannya sendiri gitu. Jadi sudah dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Kita yang penting sudah mengingatkan, intinya ke sana, insya Allah. Insya Allah.